warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan tempatnya yang disediakan untuk hari ini. Saya ingin mempresentasikan rencana tindak lanjut dalam program perencanaan pembelajaran berbasis proyek mata pelajaran PJOK bersama komunitas sekolah. Ulun saya di sini nanti minta waktu Bapak Ibu sekitar 15 sampai 20 menit. Setelah ulun presentasi nanti mohon ada tanggapannya atau saran yang bisa memperbaiki atau bisa menjalankan proyek ulun nanti akan sempurna dan mencapai tujuan yang telah direncanakan. Yang pertama yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Morawiyah, Bapak Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 1 Morawiyah, dan Bapak Ibu Komunitas Belajar MU Mantap SMA Negeri 1 Morawiyah. Adapun rencana tindak lanjut yang akan program yang telah ulun susun untuk pelajaran PJOK di SMA Negeri 1 Morawiyah adalah berjudul programnya Healthy Movement Smart Generation, di mana di situ mengandung arti gerakan sehat generasi cerdas melalui implementasi proyek senam aerobik di sekolah. Dan dalam pembelajaran PJOK itu ada 3. Yang pertama model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, dan SEM. SEM adalah Sport Education Model, di mana yang ulun pilih kalau senam aerobik itu dia termasuk ke dalam model pendidikan kebugaran. Adapun yang melatar belakangi kenapa ulun memilih senam aerobik untuk dijadikan proyek di kedepannya di pelajaran PJOK, yang pertama adalah menindaklanjuti evaluasi kegiatan kita Jumat Sehat, di mana waktu kita melakukan Jumat Sehat dengan senam yang ditentukan oleh sekolah, senam 2004 dan senam pelajar, mereka anak-anak itu kurang antusias untuk mengikuti gerakan. Seperti kita tahu kalau hari Jumat Bu Sri biasanya harus berkeliling untuk menggerakkan mereka agar mereka bergerak, dan kemungkinan dari itu karena gerakannya yang seperti itu aja dan tidak berdasarkan dari karya mereka. Jadi nanti diharapkan setelah adanya proyek ini mereka akan bisa mengeksplor diri, mereka nanti akan bisa menciptakan gerakan baru yang akan nanti didemonstrasikan di depan kelas mereka, atau nanti kita hasil akhirnya bisa diupload ke media sosial yang ada di sekolah. Kemudian yang kedua, tingginya angka siswa yang kurang aktif secara fisik. Yang ketiga, pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental sejak dini. Yang terakhir, potensi senam aerobik dalam meningkatkan kebugaran dan semangat belajar. Adapun nanti dalam program ini pemilihan atau yang akan kita lakukan adalah berdasarkan voice, choice, dan ownership dari peserta didik, di mana kalau dia voice adalah suara, peserta didik diberikan kesempatan untuk mereka berpartisipasi dalam merancang dan mendemonstrasikan, serta nanti ada presentasi dari produk senam aerobik yang mereka susun nanti atau yang mereka hasilkan. Kemudian choice adalah pilihan, peserta didik yang akan nanti menentukan musiknya dan kapan jadwal latihan yang mereka sepakati dengan kelompok-kelompok mereka nanti. Ownership di situ adalah kepemilikan, dengan adanya diberikan tugas kepada peserta didik tentang pengambilan keputusan, mereka akan merasa memiliki kegiatan tersebut. Jadi mereka akan lebih bertanggung jawab kepada keberhasilan program ini. Aset yang digunakan dalam proyek ini, kalau di dalam aset basic thinking itu ada 7 aset modal yang dimiliki. Tetapi dalam proyek kali ini hanya 4 yang ulun pilih. Yang pertama adalah aset manusia, di mana di situ ada Bapak Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab dan pendukung program proyek. Kemudian guru PJOK, guru dalam KBS adalah komunitas belajar sekolah, di mana nanti kita yang akan berkolaborasi untuk menghasilkan proyek yang telah disusun. Kemudian yang pastinya ada peserta didik, di mana aspek sosial juga itu melibatkan komunitas belajar di sekolah. Jadi nanti tidak hanya guru-guru yang akan berkolaborasi, tetapi lebih ke semua kombel yang ada di sekolah ikut berpartisipasi dan mendukungnya. Kemudian hubungan antara peserta didik.
Yang ketiga, aset fisik, lapangan olahraga, aula, ruang multimedia, dan sound system. Itu yang akan nanti kita perlukan untuk melaksanakan proyek senam aerobiknya. Yang keempat, lingkungan alam, adanya ruang terbuka hijau atau taman kita yang bisa dijadikan nanti digunakan untuk tempat belajar jika memang di lapangan tidak memungkinkan. Selanjutnya, tujuan program membekali peserta didik dengan keterampilan hidup yang berharga seperti kerjasama, disiplin, dan tanggung jawab melalui kegiatan merancang dan mendemonstrasikan senam aerobik yang menyenangkan, serta menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik dengan mempresentasikan hasil karyanya nanti di depan kelas. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang inklusif di mana setiap peserta didik merasa dihargai dan memiliki kesempatan untuk berkembang secara optimal. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran peserta didik akan pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental sejak dini. Jadi kita harapkan kita dalam kurikulum Merdeka itu dalam proses pembelajaran yang seperti kita ketahui adalah pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana kita mengakomodir keinginan, minat, kemampuan yang dimiliki oleh siswa berdasarkan level tingkat kemampuan masing-masing peserta didik. Dan juga kita tidak bisa pembelajaran tidak dilaksanakan secara inklusif. Inklusif bukan berarti hanya pembelajaran yang untuk orang berkebutuhan khusus, tetapi di situ kita harus melakukan adil gender. Adil gender itu kita menyamaratakan antara anak laki-laki dan perempuan. Biasanya kalau di senam mereka identik dengan laki-laki itu yang pemilik sepak bola dan senam itu milik perempuan. Nah, jadi itu kita harus menciptakan suasana pembelajaran yang inklusivitas untuk menghilangkan hal yang menjadi mindset mereka tentang itu. Kemudian, adapun capaian langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Tujuan pertama, capaian sudah pasti peserta didik mampu bekerja sama dalam tim, disiplin, dan tanggung jawab dalam merancang dan melaksanakan kegiatan senam aerobik dan mempunyai rasa percaya diri. Adapun langkah-langkahnya, membentuk kelompok kecil peserta didik. Jadi nanti di dalam satu kelas itu akan, misalkan ada 30 orang, misalkan satu kelompok akan dibagi menjadi 6 orang, berarti ada 5 kelompok. Kemudian memberikan pelatihan dasar tentang pentingnya disiplin dan tanggung jawab, karena itu yang akan mendukung mencapai tujuan. Kemudian mengadakan evaluasi rutin dan memantau kemajuan dan memberikan umpan balik yang konstruktif, di mana umpan baliknya pasti yang akan bersifat membangun demi menuju program yang telah direncanakan. Hasil yang diharapkan, peserta didik menunjukkan kemampuan kerjasama dalam kelompok, kedisiplinan dan mengikuti dan mematuhi jadwal latihan dan bertanggung jawab atas peran dan tugas mereka dalam kegiatan senam aerobik dan memiliki rasa percaya diri. Jadi nanti di dalam suatu kelompok itu pasti akan dibagi-bagi. Jadi mereka akan memiliki rasa tanggung jawab kepada peran yang dikasihkan kepada mereka, yang nanti endingnya mereka akan merasa memiliki setiap kegiatan apapun itu nantinya. Jadi dari sini kita akan melatih tanggung jawab mereka. Yang kedua, tujuan yang kedua, capaiannya semua peserta didik merasa dihargai dan diterima, seperti yang sudah ulun bilang. Jadi mereka walaupun dengan keterbatasan kemampuan, keterbatasan cara mereka harus mengeksplor diri bagaimana, dari di sini wadahnya kita menampung semua mereka menjadi satu, tidak membeda-bedakan di antara mereka si A, si B, dan si C. Langkah-langkahnya memastikan kegiatan senam aerobik dapat diakses oleh semua peserta didik, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus. Jadi karena mereka yang merancang, mereka juga yang akan melaksanakan, jadi mereka bisa mengakomodir gimana sih nanti kelompokku ini ternyata ada yang seperti Aulia, gimana caranya Aulia ini bisa ikut bergerak dengan kami. Jadi seperti itu, lebih ke mereka rasa dengan antar siswa, hubungan antar siswa itu akan terjalin dengan solidaritas tinggi. Kemudian langkah yang kedua, mengadakan sesi orientasi untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya inklusivitas, memberikan kepada mereka wawasan bahwasannya tidak ada pembeda di antara mereka si A, si B, dan si C. Menciptakan lingkungan yang ramah, mendukung, di mana setiap peserta didik merasa aman untuk berpartisipasi, mengadakan sesi diskusi dan refleksi
untuk mendengarkan pendapat dan masukan dari peserta didik, melibatkan peserta didik dalam pengambilan keputusan terkait senam aerobik tersebut. Jadi memang dalam satu kegiatan kita harus selalu melaksanakan refleksi, di mana refleksi ini gunanya nanti untuk kita menemukan kekurangan dan kelemahan apa yang telah kita susun. Jadi kemudian yang akhirnya kita akan melakukan perbaikan demi perbaikan untuk menuju program. Hasil yang diharapkan, peserta didik dapat menghargai dalam kegiatan agar meningkatnya partisipasi aktif dari semua peserta didik, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus, sehingga terjalinnya rasa kebersamaan dan solidaritas yang kuat. Jadi nanti tidak ada di sini diskriminasi antara si A dan si B. Oh itu si anak ini kayak itu Bu A, jadi ulun kami kena. Jadi diskriminasi di sekolah yang akan kita hilangkan. Tujuan ketiga, meningkatkan kesadaran peserta didik akan pentingnya menjaga fisik dan mental sejak dini, di mana nanti capaiannya adalah pentingnya aktivitas untuk kesehatan tubuh mereka yang nantinya akan mereka bawa dalam kehidupan mereka sehari-hari secara konsisten. Jadi tidak hanya mentok habis proyek habis selesai. Jadi nanti kita akan membuat mereka lebih cinta dengan kesehatan. Langkah-langkahnya, memberi edukasi tentang manfaat senam aerobik untuk kesehatan fisik dan mental, mengundang ahli kesehatan bila kita memungkinkan untuk memberikan pengarahan dan pencerahan kepada mereka sepenting apa sih kesehatan dan kebugaran untuk tubuh mereka. Kemudian mengintegrasikan konsep kesehatan dalam kurikulum pembelajaran, seperti nanti proyek kelima kita yang ada Bangunlah Jiwa Raga yang kita akan menerapkan senam di setiap sesi Pak ya. Kemudian mengadakan sesi refleksi, sudah pasti refleksi selalu ada di setiap langkah pembelajaran. Kemudian menyediakan materi edukatif seperti poster dan pamflet yang mempromosikan gaya hidup sehat. Jadi nanti bisa di sudut-sudut mana kita pasang bagaimana sih hidup sehat yang baik, menjaga mental sejak dini supaya tidak terjadi kesenjangan nantinya gitu. Hasil yang diharapkan peserta didik memiliki pengetahuan yang baik tentang kesehatan fisik dan mental yang akan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Program senam aerobik ini dirancang sebagai kegiatan kokurikuler, di mana kegiatan kokurikuler itu adalah kegiatan yang masih dilaksanakan dengan struktur program mata pelajaran yang utama, tetapi bisa dilaksanakannya tidak di jam pelajaran tersebut. Maksudnya kurikuler seperti itu. Kemudian target program dengan kelas 10 dengan usia 14-16 tahun. Pengaturan program akan dilaksanakan di lapangan dan aula. Jika memang lapangan tidak mendukung, kita bisa pindah ke aula di jam yang disepakati antara peserta didik dan guru pendamping selama 3 bulan di semester ini. Jadi nanti proyeknya itu akan berjalan dalam 3 bulan. Kemudian anggota komunitas belajar yang berkolaborasi adalah guru TIK, di mana nanti guru TIK itu akan membantu dalam bidang multimedia, seperti pengambilan video, seperti pengeditan video nanti bagaimana membuat video itu lebih menarik untuk dilihat oleh peserta didik lain. Yang kedua, di situ guru seni yang akan membantu dalam proses koreo. Jadi nanti kan koreo atau gerakan diciptakan oleh anak, tidak semata-mata langsung anak disuruh begitu aja, tapi harus ada guru pembimbing supaya gerakan itu terarah, teratur, dan terukur. Kemudian yang terakhir adalah guru bahasa Indonesia yang akan membantu dalam shortlist atau skrip pembuatan video. Jadi nanti video itu bisa berjalan dengan runtut, tidak sana kemari seperti itu. Kemudian yang mendukung kapasitas dimiliki oleh sekolah, kita tahu tersedia lapangan dan aula kita yang cukup luas untuk kegiatan senam. Kalau hanya kelas 10 menampung banget, sedangkan kita yang hampir 700 siswa aja menampung. Tersedia peralatan senam yang memadai, sound system kita cukup untuk memadai. Kemudian adanya dukungan program Jumat Sehat dari sekolah. Kita tahu Jumat Sehat kita dilaksanakan sudah mulai zaman dahulu kala sampai sekarang, dan itu akan kita pertahankan sampai nantinya agar siswa terbiasa hidup sehat. Terdapat peserta didik yang mempunyai minat dan bakat, sudah pasti, karena biasanya kalau Jumat Sehat ada yang di depan itu adalah orang-orang yang berbakat dan berminat di situ. Kemudian rencana evaluasi. Evaluasi menggunakan observasi dan refleksi dari peserta didik, dari guru PJOK dan staf pendukung. Jadi guru-guru yang ada di komunitas belajar yang berkolaborasi dengan guru PJOK nanti yang akan menggunakan observasi, bisa observasi langsung waktu anak-anak melakukan proyek, atau observasi menggunakan angket
kata beri angkat dan anak mengisi. Kemudian selalu dari hasil observasi selalu kita refleksi karena refleksi ini bukan hanya di proses pembelajaran kokurikuler, bahkan di intra dan ekstra pun harus ada refleksi agar kita tahu di mana titik lemah dan kekurangan kita demi perbaikan. Kemudian guru PJOK peserta didik yang mengikuti program berdasarkan keikutsertaan. Nah, dalam pengambilan data observasi nanti kita bisa mengambil sampel dari siswa. Jadi kita acak random saja dari siswa kelas 10 yang ada 10A sampai 10F, kita ambil satu-satu atau berapa orang, kita menjadikan sampel untuk FAA observasi. Kemudian guru PJOK sudah jelas karena dia yang mempunyai program, kemudian staf pendukung yang membantu yaitu komunitas belajar. Nah, yang ini kemungkinan tantangan yang dihadapi kalau dalam suatu program itu kan pasti tantangan itu pasti akan hadir. Di sini kemungkinan tantangan yang akan hadir adalah kurangnya partisipasi dan antusiasme peserta didik, mungkin karena kurangnya minat dan perasaan malu. Karena kita masih banyak tuh yang kalau gerakan senam pasti malu karena kita masih mindset mereka laki-laki itu milik sepak bola milik laki-laki, senam milik perempuan. Nah, jadi melalui dalam kegiatan ini kita akan bisa memberikan pengetahuan kepada mereka bahwasannya kalau senam itu adalah milik bersama untuk mencapai tujuan kesehatan dan kebugaran. Kemudian kalau ada tantangan pasti ada rencana solusi. Jikanya dia malu, dia tidak antusias, maka akan kita lakukan pendekatan secara personal dan akan menelisik kenapa dia tidak antusias, kenapa dia malu, dan pastinya kalau secara personal mereka akan lebih terbuka dan dari situ nanti kita akan memberikan sejenis solusi kepada mereka agar mereka bisa paham dan mengerti. Yang kedua, kesulitan dalam mengatur waktu dan jadwal yang mungkin berbenturan dengan jadwal pelajaran yang padat dan jam ekstrakurikuler. Seperti ngomong kita ya, jam 4 pulang, kemudian ada ekstrakurikuler dengan waktu yang sedikit dengan manusia yang banyak. Jadi mungkin nanti solusinya bisa diintegrasikan ke dalam pelajaran PJOK. Jadi disisipkan di setiap pelajaran PJOK. Kemudian mengatur dengan pembinaan ekstrakurikuler supaya tidak berbenturan. Kayak pacarannya mungkin kita bergantian atau minta dalam waktu 1 bulan kita 1 kali pertemuan gitu. Kemudian yang ketiga, evaluasi dan pemantauan yang kurang efektif, kesulitan mengukur dan memantau perkembangan program secara berkala dan alat evaluasi yang kurang tepat. Jadi tetap kita akan melakukan refleksi untuk melakukan perbaikan, misalkan alat evaluasi yang kurang tepat itu karena di mananya begitu. Dan akhirnya terima kasih, cukup sekian dari Ulun presentasi mengenai program proyek pembelajaran dalam pelajaran PJOK. Salam sehat, semangat dan bahagia. Bapak Ibu bisa dari Bapak Kepala Sekolah atau dari teman-teman sekalian yang ingin menambahkan atau memberikan saran untuk demi terciptanya proyek Ulun ini berhasil dengan sempurna, dengan baik, sesuai tujuan dan nantinya bisa teraplikasi dengan baik kepada peserta didik. Bapak, jika ada saran atau tambahan bisa Pak, atau teman-teman yang lain dipersilahkan. Izin Bu. Oke, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Ibu Fitrianton untuk penyampaian ini. Proyek ini menurut saya bagus sekali Bu dalam pengembangan karakter anak didik kita dalam senam aerobik. Mungkin di situ lo melihat ada tantangan kan, mungkin ada perasaan malu. Jadi kalau bisa kita guru-gurunya bisa dilibatkan untuk senam aerobik. Jadi anak-anak itu mungkin bisa bersemangat lagi karena banyaknya guru kan di depan itu bisa menambah semangat, solidaritas dan sinergisitas dalam kesehatan. Itu saja, terima kasih Ibu. Ya Pak, langsung Pak ya, terima kasih, bagus sekali sarannya. Jadi nanti memang kita Pak dalam ini kan kita memakai ini tuh guru-guru dalam komunitas belajar yang akan berkolaborasi Pak. Jadi nanti kalau untuk pengaplikasiannya dalam untuk seluruh guru kita kan Jumat Sehat seluruh guru pasti ikut. Jadi nanti endingnya itu Pak, senam yang akan dipakai di Jumat Sehat itu tidak hanya senam itu aja, karena ada referensi dari mereka, gerakan dari mereka. Jadi nanti yang akan di depan memimpin adalah kelompok-kelompok mereka itu dengan ciptaannya sendiri, dengan musik yang dipilihnya sendiri. Jadi kemungkinan akan lebih
aktif bergerak. Menurut ulun seperti itu. Jadi adanya yang melatar belakangnya ulun, project ulun ini tentang itu gitu. Oke, mungkin ada tambahan lain dari Bapak Ibu, dari Bapak Kepala Sekolah, dari Ibu Wakasek, Bapak Wakasek, atau cukup? Coba. Cukup? Oke, kalau sudah cukup, Bu Sri ada? Oke, silakan Bu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ibu Fitri. Cukup menarik, bahkan sangat menarik sekali karena memang sesuatu yang mungkin dianggap biasa lebih jauh akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan yang luar biasa ini tidak akan berhasil jika kita bekerja sendiri. Dan kalau berdasarkan simakan saya tadi ada kolaborasi dengan Kombel, kemudian di sana melibatkan semua guru dan juga siswa. Kemudian terkhusus kebetulan di sana tadi disebutkan guru bahasa Indonesia. Saya mewakili teman-teman di guru bahasa Indonesia akan membantu untuk menyukseskan kegiatan ataupun program yang dijalankan. Dan kalau boleh saya beri masukan, sebenarnya dari segi penulisan dan segala macamnya sudah bagus. Itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Sri atas tanggapannya. Terima kasih juga telah bersedia berkolaborasi nantinya dengan ulun untuk bikin dan memang melaksanakan proyek ini untuk mencapai tujuan program. Jika tidak ada lagi, maka cukup sekian dan terima kasih atas waktu yang diberikan. Semoga kita tetap sehat, semangat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.